Bu Lina, assalamualaikum Bu Lina, apa kabarnya Bu Lina? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Yuda. Pak Yuda gimana sehat Pak? Alhamdulillah Bu Lina sehat. Oh iya Bu Lina, hari ini adalah jadwal Bu Lina untuk melaksanakan proses coaching ya. Iya betul Pak, hari ini saya insya Allah akan meng-coach Bu Neti. Oh Bu Neti yang jadi kucinya ya. Iya Bu Neti jadi Oke Bu coachnya. Lina. Oke, Bu Lina nih sebelum proses coaching dimulai, boleh saya Ya, sedikit ya bertanya terlebih dahulu Bu? boleh silahkan Bapak. Oke Bu Lina, gini Bu Lina, mungkin nanti selama coaching berlangsung, Ya, saya akan amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya Bu Lina. Kemudian ya, apakah Bu Lina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan saya juga mendengarkan respon dan jawaban Koci. ya Apakah Pak. sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Lina ajukan? Dan jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ya, Ya, yaitu ada kemitraan, kemudian eh, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Bu Lina. Kemudian tidak lupa juga Bu Lina harus mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh juga gitu ya Bu Lina ya. ya siap Pak. Oke Bu Saya Lina, akan bantu ya. sedikit yang Ya. akan saya tanyakan nih. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, tentunya tentang kompetensi inti coaching ya Pak, yang 3 tadi. Yang Ya, pertama, kehadiran penuh, saya harus hadir ketika Bu Neti menjadi coach saya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. oke, jadi tiga kompetensi itu yang akan Bu Lina kembangkan dalam proses Ya, coaching ya Bu Lina. ya betul Pak. Oke, menurut Ibu dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu kemukakan, ada yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Lina? Ya, dari ketiga tadi ada 2 Pak, Mm-mm. yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif kepada coach nanti. Oke Bu Lina, terima kasih. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu dari dua kompetensi itu? Oh iya, saya berharap nanti ketika selesai coaching, Bu Neti ini sebagai coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, jadi eh, ingin Koci mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada ya Bu ya. Ya, betul Pak, seperti Oke, itu. berarti itu yang Ibu harapkan untuk Koci Ibu nanti mungkin seperti itu Ya, ya. betul Pak. Oke Bu Lina, mungkin cukup untuk diskusinya. Mungkin Iya, Bu Lina akan segera melaksanakan coaching ya nanti bersama Bu Neti. iya Pak. Silakan melakukan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Lina. Iya, Mungkin baik, itu siap saja Pak. Bu Lina. Terima Saya kasih terima kasih banyak. Pak. Mangga dilanjutkan untuk proses coachingnya dengan Ibu Neti. Iya, Assalamualaikum Bu baik. Lina. Waalaikumsalam. Dah? Mangga. Ya. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ibu? Cerah ceria nih. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Selalu Semangat selalu ya. sehat. Iya, selalu semangat Saya kalau lihat Bu dong. Neti seneng gitu, bawaannya semangat gitu. Apalagi hari ini pakai kerudung merah ya. Alhamdulillah. Harus gitu kan, Bu? Iya Harus punya betul. positive vibe. Iya, setuju Iya. saya Bu dengan Ibu ya. Kita Mandi harus teh. Pakai menularkan chai aura-aura tiis. positif gitu ke orang Nah, lain gitu ya. itu.
siap. Ya, ya, Ibu Ibu gimana hari kabarnya? ini, Tadi ya kita hari ke ini pasar jam kita berapa sih? ada waktu nih ya sekitar 10 sampai 20 menit nih buat ngobrol. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan hari ini, Bu? Wah, banyak nih Bu sebetulnya yang pengen kita obrolin ya. Pengen Ya, curhat gitu loh Bu. Sebetulnya ya, silakan, Bu. alhamdulillah. Nggak apa-apa nih Bu, saya mengganggu waktunya juga nih. Nggak apa-apa, Bu, Ya, silakan. alhamdulillah saya jadi seneng gitu ya ada yang peduli gitu. Sebetulnya iya Bu, karena saya tuh sebetulnya sekarang ini dalam kondisi ya bingung gitu Bu. Saya sedang mengalami suatu kebingungan gitu. Kebetulan saya itu ngajar di SMK. Nah, Ya, SMK-nya ini Bu, saya SMK teknologi seperti itu. Hmm. Nah, kalau di SMK Aduh, itu Gusti. ada istilahnya BMW ya Bu ya. ya, apa itu BMW itu BMW? BMW itu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Jadi anak-anak SMK itu selain di apa namanya dididik untuk menjadi anak yang bisa bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, selain itu juga berwirausaha. Nah, sebetulnya dengan dicanangkannya ada berwirausaha itu sesuai Bu dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sedang dikembangkan gitu ya Bu ya. Ya, Karena di sini tuh sekarang di kurikulum Merdeka sebelumnya kurikulum 13 juga sebenarnya sudah ada Bu namanya nama mata pelajarannya itu PKK. Kalau di itu namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka itu namanya proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi di sini anak-anak SMK itu harus kita di SMK itu menggunakan model pembelajarannya itu PJBL. PJBL ya, adalah project based learning gitu ya Bu ya. Jadi di sini anak-anak setingkat SMK itu sudah bisa membuat suatu produk. Nah, anak-anak ini bisa Bu membuat produk, tetapi pada saat dijual, nah kepercayaan masyarakat terhadap produk anak ini kan belum ini ya Bu ya, belum seperti kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang selama ini digunakan gitu. Misalnya brand-brand terbesar di Indonesia itu kan banyak. Nah, kita bersaing dengan brand-brand besar itu sangat sulit gitu ya Bu ya. nah, iya betul-betul sekali. Ya, kebetulan di sekolah saya itu ada jurusan otomotif, dingin, ada jurusan teknik elektronika. Kami itu untuk membuat suatu produk atau proyek yang baik itu kami sudah berkolaborasi di situ. Jadi antara jurusan otomotif dengan jurusan elektronika itu kita berkolaborasi untuk membuat suatu produk yang bagus. Dan alhamdulillah Bu, kita tuh kemarin sudah membuat motor konversi, yaitu merubah dari motor yang berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Nah, kemudian juga kemarin kita membuat motor custom ya, jadi kita bikin sendiri desainnya, kita bikin sampai motor itu jadi. Kalau yang motor konversi itu pakai kerangkanya itu rangka yang udah ada. Nah, tapi kalau motor custom rangkanya kita bikin sendiri gitu Bu. Nah, setelah jadi ini kan produk siswa tuh Bu bisa bersaing dengan merek-merek terkenal dan itu bisa dipakai, bisa digunakan, itu udah bagus banget gitu ya Bu ya. Kalau menurut kami gitu untuk ukuran anak-anak SMK. Nah, tapi begitu mau dipasarkan kan kita nggak punya brand, itu yang menjadi masalahnya Bu. Ya, baik Bu Neti, luar biasa sekali ya
Bu Neti jadi guru di SMK sudah bisa membuat tadi motor konversi, kemudian ada motor custom, luar Iya. biasa sekali Bu Neti. Alhamdulillah. Memang saya salut sama Bu Neti nih. Tapi di sini Bu Neti menemukan permasalahan ya. Iya. Anak-anak udah berusaha, udah membuat yang tadi ya produk-produk dari hasil PJBL tadi ada motor diantaranya. Tetapi yang saya tangkap di sini masalah Bu Neti ada di ini ya, masyarakat yang belum percaya dan mau membeli gitu produk-produk yang sudah dihasilkan oleh para siswa tadi. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, betul banget, Bu. Karena di sini kan kita menggunakan teknologi terbarukan juga gitu kan. Kita jadi membuat motor-motor listrik gitu kan. Sekarang sedang booming gitu ya motor Iya, listrik. motor Akhirnya listrik betul, Bu. ya, alhamdulillah anak-anak kami itu bisa membuat motor listrik yang tidak kalah dengan yang di pasaran seperti Ya, itu. bagus ya. Kalau saya lihat jadi kekinian gitu ya, produk anak-anaknya Iya. kekinian gitu. Nah, setelah tadi saya mencermati permasalahan Bu Neti nih, menurut Bu Neti apa tujuan dari coaching kita, pertemuan kita hari ini? Apa yang Bu Neti harapkan setelah selesai proses coaching ini? Yang saya harapkan itu ya Bu ya, jadi saya bisa merasa lega gitu dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang gitu ya Bu ya. Bagaimana sih cara cara saya meyakinkan anak-anak bahwa walaupun kita terus mulai dari nol untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, anak-anak itu harus tetap semangat, harus tetap termotivasi dengan seperti itu gitu Bu, dengan Iya, terus belajar dan terus berinovasi gitu. Apalagi kita mengikuti perkembangan sekarang menjadi motor berbahan bakar listrik, itu kan suatu effort yang besar sekali dari anak-anak gitu ya, udah mengikuti perkembangan zaman gitu. iya betul sekali Bu Neti. Yang tadi Bu Neti sampaikannya effortnya udah sangat banyak. Nih, dari tadi paparan tadi Bu Neti ya, apa sih kekuatan yang Ibu miliki gitu, kelebihan yang Ibu miliki untuk mewujudkan masyarakat ini supaya percaya terhadap produk yang udah Ibu hasilkan, yang Ibu dan anak-anak hasilkan gitu. Kekuatan apa Ibu miliki? Kelebihan Ibu miliki? Iya, jadi kelebihan di sini sebetulnya bukan kelebihan ya Bu ya, kita sedang Ya, mencoba meyakinkan masyarakat. Nah, jadi saya itu bersama siswa mengikuti lomba-lomba dan terus berinovasi sebenarnya terus berinovasi, mengikuti lomba, mengikuti pameran-pameran yang ada di dinas. Kemarin juga alhamdulillah Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat datang. Kemudian juga kita pameran di dinas, pameran di mana-mana, yaitu salah satu cara gitu bagaimana kita memperkenalkan bahwa anak SMK pun bisa membuat motor listrik yang sesuai dengan teknologi terbarukan, sesuai dengan perkembangan zaman gitu loh Bu. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk supaya masyarakat percaya itu ya kita mengadakan pameran, bahkan kita mengadakan open house untuk masyarakat. Jadi masyarakat boleh mencoba gitu Bu, boleh mencoba motor yang kita buat ya, mudah-mudahan sih dengan diperkenalkannya kepada masyarakat jadi percaya bahwa anak SMK pun bisa bikin motor listrik gitu. iya. Nah, dari yang tadi Bu Neti ikuti ya ada lomba-lomba, kemudian pameran yang dihadiri oleh banyak orang gitu sehingga hasil karya dari anak-anak ini bisa dilihat oleh semua orang, bahkan bisa dicoba gitu ya Bu ya. Betul, bisa dicoba. Ya, salah satu cara Bu Neti memperkenalkannya. Nah, ada nggak sih hambatan atau gangguan yang Bu Neti alami ketika Bu Neti ini mengikuti lomba-lomba atau pameran dan sebagainya? Hambatannya sih pasti ada ya Bu ya, karena motor yang kami bikin itu motor listrik itu bukan hal yang murah gitu ya Bu ya. Jadi kalau menggunakan bahan bakar minyak itu mungkin tidak memerlukan baterai atau dinamo yang kita gunakan. Nah itu
paling kendalanya itu pada saat pembuatan. Jadi kita tuh benar-benar apa ya, jangan sampai ada suatu kesalahan karena pendanaannya itu sangat besar untuk menciptakan sebuah motor listrik seperti itu. Tetapi ya makanya kita ikut lomba ya alhamdulillah kemarin juga kita menang. Kemudian dapat penghargaan juga, yaitu cara saya memotivasi anak-anak gitu ya Bu ya, dengan seperti itu lomba menang kemudian dapat penghargaan itu kan mendapat apa ya, suntikan dana juga seperti itu, sehingga anak-anak bisa berinovasi kembali, yang mudah-mudahan bisa menciptakan kembali. Jadi tidak hanya satu diciptakan udah itu selesai, saya nggak ingin seperti itu. Jadi terus berkembang lagi ya, kita dengan cara mengikuti challenge, mengikuti lomba, pameran, sehingga kita memiliki tabungan untuk membuat yang baru lagi gitu. Seperti itu ya. Luar biasa ya Bu ya. Ternyata pengalamannya sudah sangat banyak di bidang otomotif ini ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan supaya masyarakat percaya dan mau membeli, bahkan menggunakan produk yang sudah dibuat oleh anak-anak SMK yang ada di sekolah Ibu. Apa rencana Ibu berikutnya? Ya, rencana saya berikutnya itu saya akan mengadakan pameran di sekolah. Itu sudah kami rencanakan dengan anak-anak supaya sebelum kita membeli sesuatu kan harus kita coba dulu ya Bu ya biasanya. Nah, jadi kita insya Allah di bulan Januari sekalian disenatali sekolah kita akan mengadakan pameran dan boleh melakukan uji coba dari motor listrik yang kita buat gitu. Sebetulnya selain motor listrik juga kita membuat mobil juga sih Bu, ada hanya sekarang yang kalau mobil itu masih menggunakan bensin, tapi sekarang sedang dikembangkan itu motor listrik gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya animo masyarakat itu baik terhadap kita adakan open house nanti untuk umum. Ibu juga kalau mau datang alhamdulillah. Itu saya juga motor listrik ya Bu ya. Ya, jadi itu Bu caranya dengan memotivasi anak juga bahwa walaupun kita belum ada yang beli nih, bagaimana karena begitu saya ikuti seminar yang diadakan oleh dinas, dari dinas juga mengatakan bahwa anak SMK itu kalau belum saatnya untuk menjual gitu, kita hanya berinovasi. Nah, jadi saya juga itu merupakan salah satu cara ya Bu ya untuk memotivasi anak juga bahwa walaupun belum ada yang membeli, tapi kita tetap gitu membuat dan memperkenalkan dengan masyarakat, supaya animo masyarakat juga mau gitu mencoba dan mengenal. Iya. Kenal maka tak sayang ya Bu. Sayang, betul. Betul sekali Bu. Harus kenalan dulu ya. Nah, dari kenalan tadi melalui pameran, apa ukuran keberhasilan yang ukuran keberhasilan jika Ibu sudah bahwa masyarakat itu sudah percaya terhadap produk Ibu? Apa ukuran keberhasilannya? Iya, ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Saya tidak muluk-muluk masyarakat dapat membeli karena saya tahu kita belum punya branding ya. Dengan cara masyarakat datang ke acara kita dan antusias untuk mencoba motornya juga, kita udah alhamdulillah banget gitu. Jadi kemarin juga pada saat open house kecil gitu ya, bukan open house sih namanya, open jurusan, open kompetensi keahlian di otomotif itu, begitu masyarakat mencoba, nah itu ada suatu kebanggaan dari dalam diri anak gitu. Ya saya jadi alhamdulillah yang tadinya anak-anak itu insecure ya Bu ya, bahwa kita udah mahal-mahal nih bikin nih, tapi kok masyarakat tidak ada yang mau beli. Nah, setelah saya ngobrol juga dengan orang di dinas, oke Bu, kalau anak-anak SMK mungkin belum sampai ke tahap penjualan ya. Kita juga membutuhkan branding. Nah,
Tetapi Lalu, dengan kita terus menciptakan, berinovasi terus, dan masyarakat mau mencoba, mau datang, itu suatu luar biasa, dan anak-anak juga senang. Bu, ternyata masyarakat mengenal kita. Wah, jadi kan ada iya Bu, yang itu tuh yang bikin kita bangga itu pada saat orang tua mengatakan, wah anak saya ini masih SMP sekarang nanti mau dimasukin ke SMK biar bisa begini begini. Itu kan suatu kebanggaan itu buat Nah, saya gitu, dan anak-anak pun jadi semangat gitu loh Bu dengan itu gitu. iya, hebat berarti dengan kehadiran antusias masyarakat ya, Ya, orang tua betul. apalagi dari yang orang tua yang masih punya anak SMP gitu ya, mau mendaftarkan ke Mm-mm. SMK itu lebih tertarik dan karena dari produk yang dihasilkannya juga menarik dan emang tepat guna gitu ya, akan digunakan sehari-hari. Alhamdulillah, iya. Nah, sekarang dari ukuran keberhasilan tadi, menurut Bu Neti, siapa sih yang akan terlibat, yang akan membantu Bu Neti dalam mewujudkan tujuan Bu Neti ini? Siapa Eh, saja yang terlibat? Ya, yang terlibat itu pasti kepala sekolah ya, karena yang bertanggung jawab di kita itu adalah kepala sekolah. Kemudian juga kita membuat tim Bu, ada tim untuk tim TEVA ya, kita Ya, Teaching Factory gitu ya, ada tim TEVA untuk mengembangkan produk ini. Jadi selain kita memiliki kepala sekolah, juga kita memiliki tim yang terdiri dari guru, kemudian dari tim kewirausahaan ya gitu, atau SPW, sekolah pencetak wirausahanya juga ada. ya, Nah, selain itu juga yang pasti siswa gitu, siswa yang semangat paling gitu. Jadi utama ya. ya, yang utama itu siswa, karena kan kita di sini dari siswa untuk masyarakat gitu. Jadi siswanya dulu yang kita gembleng, kemudian ya untuk bisa diterjunkan ke masyarakat seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, melibatkan banyak orang sebenarnya Bu Neti ya, kan Ya, seperti itu. Saya alhamdulillah. tunggu nih Bu Neti nanti kelanjutannya cerita dari Bu Neti. Ini kapan pamerannya Bu? Insya Allah di bulan Januari, Bu, pada Oh saat iya, di bulan Natalis Januari. ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan Januari setelah Bu Neti pameran, kita bisa berbincang kembali ya Bu Neti. Iya, insya Saya Allah. penasaran nih hasilnya bagaimana nanti setelah Bu Neti melakukan pameran. Soalnya saya juga tertarik ya, baru mendengar cerita Bu Neti saya juga merasa tertarik gitu terhadap motor listrik yang sudah dibuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu juga kan sebagai masyarakat, mudah-mudahan bisa apa namanya ya, eh, mempromosikan juga ke ke Siap, teman-teman Ibu siap. untuk datang gitu. Iya, siap. Ini kan karya anak bangsa ya Ya, betul, harus kita dukung gitu. Nah, betul. baik Bu Neti, ini Ya, sepertinya waktunya sudah berakhir ya. Waktu coaching kita hari ini, mudah-mudahan nanti di bulan alhamdulillah. Januari kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi. Ya, sampai Amin, berjumpa nanti di bulan Januari. Semoga sehat selalu, pamerannya lancar ya Bu ya. amin. Aduh Ibu, saya banget ini. Oh iya, Jadi apa alhamdulillah. namanya, suatu solusi yang saya yang selama ini bener nggak ya kayak begini gitu ya, setelah ngobrol sama Ibu jadi pede gitu. Ya bagus Bu Neti. Kalau seperti itu, alhamdulillah ya bermakna perbincangan kita hari ini. Baik Bu Neti, Alhamdulillah ya. saya ada keperluan lain. Mungkin saya tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, Ya, semoga sehat assalamualaikum Bu selalu. Neti. Amin. Waalaikumsalam. oke Bu Lina, kita ketemu lagi ya Bu Lina. Tadi saya Iya Pak Yuda. Saya menyimak, sudah selesai mengcoaching Bu Neti. alhamdulillah. Tadi saya sudah menyimak ya Bu Lina, proses coaching yang dilakukan Bu Lina bersama Bu Neti. Ya. Apakah lancar Bu Lina? Alhamdulillah lancar Pak. Saya begitu antusias tadi ya ketika mengobrol dengan Bu Neti karena bawaannya positif gitu, positif vibes kalau kata Bu Neti gitu. Oke. Tapi membantu ya Bu Lina untuk Bu Neti mendapatkan solusinya ya. Insya Allah kalau saya lihat sih Bu Neti dari percakapan awal gitu sampai terakhir gitu sepertinya Bu Neti merasa lega dan merasa tercerahkan gitu Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Bu Lina, mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan
setelah Bu Lina melaksanakan proses coaching ya dengan Iya. Bu Neti. Ya, silakan Pak, mangga. Baik Bu, mungkin yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, baik Pak. Tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan Bu Neti itu, menurut saya sih sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak, yang tadi di mana menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Pak? Oke baik, Bu Lina, berarti Ibu sudah berhasil ya Iya, tadi juga melakukan Bu Neti proses di coaching. akhir, ya di akhir juga Bu Neti saya tangkap sudah menemukan solusi gitu Pak dari permasalahannya melalui pameran yang akan dilakukan Bu Neti di bulan Januari. Alhamdulillah. Bu Lina, apakah Ibu sudah melaksanakan atau melakukan proses coaching dengan alur Tirta? Menurut saya sih tadi sudah Pak. Baik. Saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Neti yang terdiri dari tadi menanyakan tujuan percakapan Tirtanya, kemudian tujuan percakapan coaching yang dilakukan saya dan Bu Neti, kemudian mengidentifikasi masalah yang Bu Neti rasakan, dan kemudian menanyakan rencana aksi yang akan Bu Neti lakukan, dan terakhir bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Itu Pak sudah. Oke Bu, terima kasih. Tadi juga saya mendengar percakapan Ibu ya dengan Bu Neti itu. Ibu juga aktif mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot. Luar biasa Bu, apa yang sudah Bu Lina lakukan selama proses coaching ya Bu Lina ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, Bu Lina, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin mungkin bisa Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Ya, eee, tentu saya ingin memahami lagi ya Pak tentang alur Tirta ini supaya lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching-nya. Saya ingin mengembangkan, pertanyaan-pertanyaan jadi yang lebih berbobot gitu kepada coach sehingga mereka bisa lebih, apa ya, lebih mudah menemukan solusinya. Baik Bu Lina. Oke Bu Lina, saya rasa cukup untuk diskusinya. Sukses selalu Bu Lina. Terima kasih Amin. telah melaksanakan sesi tanya jawab ini. Terima Iya, kasih atas sama-sama kesempatannya. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.